Hujan turun deras malam itu, menyelimuti kota dengan kesunyian dan suara rintik air yang menghantam aspal. Lampu jalanan berkedip-kedip, seolah ikut tegang menyaksikan apa yang akan terjadi di lorong kecil antara dua bangunan tua di kawasan Cikini. Disitulah, nasib seseorang akan berubah selamanya. Bribka Hendra, polisi berpangkat menengah yang terkenal dengan sikap arogannya, memimpin satuan kecil untuk menangkap buronan narkoba kelas kakap. Target kita malam ini pasti lewat lorong ini. Tidak ada kompromi. Tembak kalau perlu. Ujarnya dingin sambil menyalakan rokoknya yang basah oleh hujan. Dalam gelap, seorang pria bertudung jaket lusuh berjalan pelan. Wajahnya tersembunyi. Matanya waspada mengawasi sekitar. Tangannya merogoh saku, memastikan alat komunikasinya aman. Ia bukan sembarang pria. Namanya Reza. Seorang intelijen senior yang sedang menyamar untuk membongkar jaringan kartel besar dari dalam. Hendra melihat siluet pria itu dan tanpa pikir panjang langsung memberikan aba-aba. Itu dia, tangkap, teriakannya memecah keheningan. Anak buahnya langsung berhamburan. Senjata diarahkan tanpa peringatan. Reza kaget dan mencoba menjelaskan. Tapi suara peluru lebih cepat daripada suara manusia. Tunggu, aku, teriak Reza. Namun tubuhnya sudah dihantam keras ke dinding. Pukulan dan tendangan menghujani tubuhnya. Hujan tak mampu membasuh darah yang mulai mengalir dari pelipisnya. Ia tidak melawan, hanya menahan sakit, mencoba mengingat kode komunikasi daruratnya. Warga sekitar hanya bisa mengintip dari balik jendela, tak berani keluar. Semua sudah tahu siapa Hendra dan reputasinya. Tak ada ruang untuk salah di hadapannya. Sekalipun yang ditangkap hanyalah seorang pencuri ayam, Hendra akan tetap memperlakukan seperti penjahat kelas kakap. Mana barangnya? Ngaku kau, bentak Hendra sambil menarik kerah jaket Reza. Reza hanya menggeleng. Mulutnya penuh darah, tangannya terikat. Ia tahu, satu kesalahan kecil dalam menyamar bisa membongkar seluruh operasi yang sudah berjalan 3 bulan lamanya. Hendra memerintahkan anak buahnya menggeledah tubuh Reza. Ditemukan hanya ponsel, kunci motor tua, dan kartu identitas palsu. Tak ada narkoba, tapi itu tak menghentikan Hendra. Ia sudah kadung marah, dan Reza harus jadi contoh malam ini. Di kejauhan, suara sirine terdengar, tapi bukan dari ambulans atau mobil patroli. Itu suara khusus, kode merah. Reza berhasil menekan tombol darurat di jam tangannya. Intel kita dalam bahaya, ujar suara dari pusat. Tim elit dari divisi intelijen segera dikerahkan. Hendra mencengkeram rambut Reza, mengangkat wajahnya yang lebam. Lihat aku, pengecut, kau pikir bisa lolos dari hukum? Reza tersenyum samar meski darah menetes dari bibirnya. Kau baru saja menyentuh tangan negara, Bribka. Tepat saat Hendra hendak memukul lagi, mobil hitam tanpa plat berhenti mendadak di ujung lorong. 3 pria berbaju gelap turun cepat. Tahan, tangan di atas kepala. Suara keras membuat semua terdiam. Hendra melirik dengan kesal. Siapa kalian? Salah satu dari mereka menunjukkan lencana emas. Divisi khusus, yang kalian siksa itu, adalah agen kami. Suasana mendadak mencekam. Semua mata menatap Reza yang hampir pingsan. Hendra perlahan melepaskan genggamannya. Wajahnya pucat. Kau salah sasaran, Hendra, ucap pria bersetelan hitam dingin. Dan kau baru saja mengacaukan operasi besar yang melibatkan jaringan internasional. Siap-siap diperiksa. Kata-kata itu menghantam Hendra lebih keras dari apapun. Reza digendong dengan cepat ke mobil. Pandangannya mulai buram. Namun ia masih sempat melirik ke arah Hendra. Tak ada dendam di matanya. Hanya rasa kecewa. Sebab sesama aparat seharusnya saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Di balik lorong sepi itu, hujan terus mengguyur. Darah Reza bercampur dengan air, mengalir perlahan menuju selokan, membawa serta kisah pahit tentang kesombongan, kesalahan fatal, dan seorang intel yang hampir kehilangan nyawanya di tangan orang sendiri. Markas besar divisi khusus malam itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Suasana tegang memenuhi lorong-lorong dengan langkah cepat para petugas. Di ruang medis, Reza terbaring lemah, selang infus menancap di tangan, dan beberapa perban menutup luka lebam di wajah dan dadanya. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. Suara monitor detak jantung berdenting pelan, menandakan ia masih hidup.
walau dengan tubuh yang nyaris hancur. Di balik kaca ruangan, seorang pria bersetelan jas hitam berdiri mengamati. Namanya Kolonel Guntur, atasan langsung Reza, pimpinan operasi rahasia yang sedang menyusup ke sindikat narkoba lintas negara. Wajahnya tegas namun menyiratkan amarah yang ditahan. Ia tahu, Reza bukan hanya intel biasa, ia adalah pion terpenting dalam misi ini. Dan semua itu nyaris berakhir hanya karena ego seorang polisi arogan. Sementara itu, Bribka Hendra duduk gelisah di ruang interogasi Polres Jakarta Pusat. Baju dinasnya sudah dilucuti, diganti dengan pakaian tahanan internal. Tangannya terlipat, tatapannya kosong. Di hadapannya duduk dua penyidik dari Propam yang bertugas menyelidiki pelanggaran disiplin dan etik kepolisian. "Kau tahu siapa yang kau siksa malam itu?" tanya salah satu dari mereka. Nadanya datar namun tajam. Hendra tidak menjawab. Ia menyesap napas panjang, mencoba tetap tenang meski keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia masih tak percaya bahwa pria yang ia sangka buronan ternyata adalah intel elit. Harga dirinya hancur dalam semalam. "Aku hanya mengikuti informasi dari warga." Dia mencurigakan, tidak menjawab saat didekati. Gumamnya, seolah mencari pembenaran. Penyidik kedua menatapnya tajam. "Informasi dari warga bukan alasan untuk menggunakan kekerasan tanpa prosedur. Kau tak beri peringatan, tak periksa identitas, dan langsung bertindak. Ini bukan zaman kolonial, Bribka." Hendra tertunduk, namun sorot matanya masih menyimpan kesombongan. Ia merasa dihakimi terlalu cepat, tanpa diberi kesempatan menjelaskan versi dirinya. Di ruang lainnya, Kolonel Guntur sedang menyampaikan laporan langsung pada Jenderal Bintang 2 yang membawahi operasi lintas lembaga. "Kami minta klarifikasi dan tindakan nyata. Agen kami hampir tewas. Ini bukan lagi soal salah tangkap. Ini soal kedisiplinan, prosedur, dan nyawa." Jenderal itu mengangguk pelan, menyadari bahwa kasus ini bisa jadi skandal nasional jika sampai ke media. Reza akhirnya siuman penuh. Dengan suara serak, ia memanggil perawat dan meminta ponselnya. Ia ingin menghubungi seseorang, teman intel yang juga menyamar di jaringan yang sama. Mereka pasti panik. "Aku hilang kontak," ucapnya pelan. Namun begitu ia membuka pesan terakhir, matanya melebar. Target utama sudah bergerak. Mereka curiga, operasi kita terbongkar. Di saat bersamaan, di tempat yang jauh dari markas, seseorang sedang memantau dari balik layar CCTV rahasia. Wajahnya tertutup masker, namun matanya mencerminkan kekejaman. Ia adalah pemimpin sindikat narkoba yang sudah lama jadi incaran intel. Nama kode, El Cobra. Ia menatap rekaman Reza yang diseret dan dipukuli, lalu tertawa kecil. "Kalian ternyata saling bunuh sendiri. Bagus." Kabar tentang salah tangkap mulai menyebar di kalangan internal polisi. Beberapa rekan Hendra yang dulu mengaguminya kini mulai menjauh. Ada bisik-bisik sinis. Bahkan yang dulunya membela kini hanya diam. Hendra merasa terasing. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan takut. Sementara itu, Kolonel Guntur menemui Reza secara pribadi di ruang perawatan. "Operasi sudah berubah. Mereka tahu kau intel. Kita harus ubah strategi. Tapi sebelum itu, kau harus pulih," katanya pelan. Reza menatapnya dalam. "Kita tidak punya waktu. Aku harus kembali ke lapangan sebelum semuanya hancur." Malam semakin larut, namun mata Reza tak kunjung terpejam. Ia mengingat kembali detik-detik dirinya dihajar tanpa ampun. Bukan sakit fisik yang membuatnya marah, tapi ketidakpercayaan sistem yang seharusnya melindungi. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan menuntaskan misi ini, bukan hanya demi negara, tetapi demi harga dirinya sebagai seorang agen intelijen sejati. Hendra dipindahkan ke sel isolasi sementara, menunggu proses sidang etik. Ia duduk sendirian di pojok ruangan, mendengar suara-suara di luar yang membicarakannya. Di matanya terlintas bayangan masa lalu, saat ia pertama kali memakai seragam polisi, dengan niat mulia. Tapi kini, semua hanya tinggal bayangan. Sementara dunia Reza dan Hendra perlahan berubah arah, badai besar sedang menunggu di depan. Sebuah rahasia kelam dalam tubuh kepolisian akan terungkap, dan garis antara benar dan salah akan semakin kabur. Malam itu bukan hanya tentang salah tangkap, tapi awal dari sebuah konspirasi besar yang akan mengguncang negeri.
Reza menatap jendela kamar rawatnya, melihat hujan masih mengguyur bumi. Kali ini, bukan hanya air yang jatuh dari langit, tapi juga rasa kecewa, amarah, dan tekad untuk membongkar segalanya, meski harus melawan aparatnya sendiri. Hujan belum juga reda ketika Reza duduk di kursi roda, mengenakan jaket hitam yang menutupi sebagian perban di tubuhnya. Ia memaksa keluar dari ruang rawat inap lebih cepat dari izin dokter. Kolonel Guntur mendampinginya dengan wajah cemas. Ini belum waktunya, Reza. Kau belum pulih. Tapi Reza hanya menatap lurus ke depan. Jika aku terlambat 1 hari saja, mereka bisa hilang, Sir. Kita kehilangan momentum. Sebuah mobil van hitam tanpa pelat resmi sudah menunggu di parkiran basement. Di dalamnya, 2 anggota intel dari unit rahasia menyambut Reza. Salah satunya adalah Rika, agen wanita yang menyamar sebagai pramuria di salah satu tempat hiburan milik sindikat. Tatapan Rika langsung berubah cemas saat melihat wajah Reza penuh luka. Kau hampir mati gara-gara aparat kita sendiri, gumamnya lirih, menahan marah. Di pusat komando rahasia, peta intelijen terpampang di layar besar. El Cobra, sang gembong narkoba, terdeteksi akan menggelar pertemuan di sebuah tempat yang belum diketahui. Reza menyimak data sambil menahan rasa nyeri. Dia bergerak. Penangkapan harus dilakukan secepat mungkin sebelum dia kabur ke luar negeri. Tapi kali ini, aku tak akan menyamar. Aku akan memimpin dari depan. Sementara itu, di markas Propam, sidang etik untuk Bribka Hendra dimulai. Beberapa pejabat tinggi hadir sebagai pengamat. Wajah Hendra tegang, tapi ia mencoba tetap tenang. Di hadapannya, panel hakim internal mulai membacakan dakwaan. Saudara Bribka Hendra, Anda telah melanggar prosedur penangkapan, menggunakan kekerasan berlebihan, dan menyebabkan luka berat terhadap anggota negara yang sedang menjalankan tugas rahasia. Hendra menggigit bibir, mencoba membela diri. Saya tidak tahu dia adalah intel. Tidak ada identitas. Tidak ada sinyal dari pusat. Saya hanya bertindak atas naluri. Suaranya goyah. Salah satu hakim menatap tajam. Naluri bukan hukum. Hukum kita punya prosedur. Kau bukan pemburu jalanan. Kau adalah aparat negara. Di luar ruang sidang, media mulai mencium aroma skandal. Beberapa jurnalis sudah berkumpul, mencari celah informasi. Nama Reza belum diungkap, tapi isu soal salah tangkap makin panas. Sementara itu, suara dari dalam lembaga makin beragam. Ada yang membela Hendra, ada pula yang mengecam. Polri sedang diuji, dan semua mata tertuju ke kasus ini. Reza dan timnya mulai menyusun strategi untuk menangkap El Cobra. Namun kali ini bukan sekadar operasi biasa. Mereka tahu sindikat telah menyusup ke berbagai lini, termasuk aparat hukum. Kita tidak hanya berhadapan dengan penjahat, tapi mungkin juga dengan orang-orang di dalam sistem sendiri. Ucap Rika pelan, menatap layar yang memperlihatkan jaringan internal yang mulai terindikasi terpapar. Di malam yang sama, Hendra duduk sendiri di sel setelah sidang ditunda. Ia membuka dompetnya, melihat foto keluarganya, istri dan anak kecil yang dulu jadi alasan ia memilih jalur ini. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa aku memang seburuk itu? Bisiknya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perih yang tidak bisa disembuhkan oleh pelatihan atau disiplin, rasa bersalah. Di sebuah tempat hiburan malam mewah, El Cobra muncul dengan penjagaan super ketat. Ia merasa menang, karena tahu aparat sedang saling serang dari dalam. Tapi apa yang tak ia tahu, Reza sedang dalam perjalanan, dengan amarah dan tekad yang menyala, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai petir yang akan menghantam. Kolonel Guntur mengatur tim penyergapan dari jarak jauh. Semua sudah siaga, tapi ingat, Reza, jika ada yang aneh sedikit saja, tarik mundur. Aku tak mau kehilangan kau lagi. Reza menjawab pelan melalui earpiece. Kali ini, kita bukan hanya tangkap penjahat. Kita buktikan bahwa keadilan tak tunduk pada kekuasaan maupun kebodohan. Operasi dimulai. Tim menyusup perlahan ke gedung tempat El Cobra berada. Ketegangan menyelimuti udara. Di layar monitor pusat kendali, titik-titik GPS mulai mendekat ke pusat lokasi. Detik demi detik terasa seperti bom waktu. Dan di saat Reza sudah hampir masuk ke ruangan utama, alarm keamanan mendadak berbunyi nyaring. Kita ketahuan.
Semua tim langsung merespons. Tembakan pertama terdengar. Reza berlari ke balik pilar. Darah mengalir lagi dari luka lamanya yang belum sepenuhnya pulih. Tapi ia tak mundur. Di matanya kini hanya ada satu misi. Menebus kehancuran yang hampir merenggut segalanya. Karir, nyawa, bahkan harga dirinya. Pertempuran berlangsung sengit. El Cobra nyaris lolos lewat lorong rahasia. Tapi Reza memotong jalannya. Dengan tubuh berdarah, ia berhadapan langsung dengan musuh yang selama ini hanya ia intai dari bayangan. Kau pikir kami akan hancur hanya karena kesalahan di internal kami? Tidak, kami akan bangkit. Dan malam ini, kau tamat. Pertarungan mereka belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti. Kebenaran mulai menunjukkan wujudnya. Luka fisik bisa sembuh. Tapi luka dalam sistem, itu yang harus segera dituntaskan. Sebelum semuanya benar-benar hancur. Gedung tua itu bergetar saat granat kejut meledak di sayap timur. Reza tersungkur sejenak. Telinganya berdengung. Tapi ia tetap menggenggam pistol dengan erat. Di hadapannya, El Cobra mulai kabur ke lorong bawah tanah. Reza bangkit. Terlatih. Mengejarnya sambil berteriak ke radio. Target berusaha kabur. Akses lorong bawah tanah. Kirim tim B untuk blokade. Namun saat tim B mendekat, mereka justru dihujani tembakan dari dalam. Bukan dari anak buah El Cobra, melainkan dari seseorang yang mengenakan seragam polisi. Hati-hati, ada penyusup dari dalam aparat. Suara Rika nyaring lewat saluran komunikasi. Kekacauan pun pecah. Perintah dan informasi tumpang tindih. Kepercayaan di antara anggota tim mulai retak. Sementara Reza terus mengejar El Cobra di lorong gelap. Di atas, Kolonel Guntur mendapati fakta mengerikan. Salah satu orang di pusat kendali komunikasi ternyata mengalihkan sinyal radio mereka ke tangan musuh. Siapa yang izinkan akses ini? Bentaknya. Pria yang duduk di depan layar hanya tertawa kecil. Lalu berkata, kami tidak pernah benar-benar bekerja untukmu, Kolonel. Reza sampai di ujung lorong. Napasnya terengah. Darah terus menetes dari pelipis dan bahunya. Tapi El Cobra sudah tak terlihat. Yang ada hanya pintu besi tua yang tertutup rapat. Ia mencoba membukanya. Namun kode keamanan tak bisa dijebol. Kau terlambat. Suara sinis terdengar dari balik interkom. Kau pikir ini soal narkoba? Ini soal kekuasaan. Dan kalian hanya pion. Di ruang interogasi Polda, Bribka Hendra masih menunggu keputusan. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar salah tangkap. Ia mendengar kabar bahwa operasi malam itu dibocorkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bisiknya. Merasa seperti bidak catur yang dikorbankan dalam permainan yang tak ia pahami. Rika, yang berhasil menyusup ke lantai atas tempat hiburan malam, melihat tumpukan dokumen dan laptop yang ditinggalkan terburu-buru. Ia mengakses salah satunya, dan menemukan nama-nama mengejutkan, pejabat tinggi, pengusaha, dan beberapa petinggi di lembaga penegak hukum. Ya Tuhan, ini bukan sekadar jaringan narkoba. Ini sindikat dalam sistem. Reza berhasil menjebol pintu dengan bantuan tim teknis, tapi lorong di dalam sudah kosong. El Cobra lenyap seolah ditelan bumi. Yang tertinggal hanya satu handphone burner di lantai. Ia mengambilnya, dan saat dinyalakan, muncul satu pesan, kita lihat siapa yang lebih kuat, sistem kalian atau uang kami. Di markas besar, Kolonel Guntur menyadari ini bukan hanya kegagalan operasi. Ini adalah deklarasi perang. Ia segera mengumpulkan unit intel terpercaya. Kita hadapi musuh yang tahu cara menyusup ke tubuh kita sendiri. Dari sekarang, jangan percaya siapapun tanpa validasi 3 tingkat. Kita hanya bisa selamat jika kita satu suara. Sementara itu, Hendra akhirnya diberitahu sebagian kebenaran oleh salah satu penyidik yang masih jujur. Reza bukan sekadar korban salah tangkap. Dia sedang membongkar sindikat yang menyusup ke tubuh kita. Kau dijadikan kambing hitam agar tak ada yang mempertanyakan cara mereka mengelola informasi. Wajah Hendra menegang. Kepalan tangannya gemetar. Aku dipakai. Ketegangan mulai menyebar ke media. Beberapa berita mencoba membocorkan informasi tentang operasi rahasia malam itu. Tapi narasi publik mulai digiring. Reza dianggap sebagai pembuat kekacauan. Hendra disebut polisi brutal. Opini masyarakat terbelah. Sementara sindikat diam-diam menonton dari balik layar. Menunggu aparat saling menghancurkan.
Reza duduk di depan laptopnya malam itu, membuka isi handphone Burner. Satu folder video memperlihatkan transaksi uang di sebuah ruang rapat yang dikelilingi oleh wajah-wajah yang sangat dikenal di layar kaca. Ini cukup untuk menjatuhkan mereka semua, bisik Rika yang duduk di sampingnya. Tapi Reza hanya diam, matanya penuh amarah. Tidak cukup hanya menjatuhkan, kita harus bersihkan sampai ke akar. Saat fajar mulai menyingsing, Reza mengirim satu pesan ke seluruh timnya. Mulai hari ini bukan lagi misi. Ini perang, dan perang itu belum akan selesai dengan mudah. Langit Jakarta mulai mendung ketika Reza berdiri di atas gedung tua yang pernah menjadi markas El Cobra. Hujan gerimis turun, tapi pikirannya jauh lebih gelap dari awan yang menggantung. Video yang ia temukan di ponsel Burner bukan sekadar bukti, itu bom waktu. Di dalamnya terlihat jelas transaksi uang antara El Cobra dan seorang perwira tinggi kepolisian. Ini bukan hanya kotor, gumam Reza lirih, ini busuk sampai ke tulang. Di waktu yang sama, Kolonel Guntur menerima ancaman anonim lewat telepon satelit, tarik pasukanmu atau rahasia keluargamu tersebar. Kau pikir kami main-main, tapi Guntur hanya menjawab tenang. Kalau kalian menyentuh keluargaku, aku akan pastikan tak satu pun dari kalian dikubur utuh. Rika, dengan keahlian hackingnya, menemukan pola transaksi mencurigakan yang menghubungkan rekening fiktif milik El Cobra ke lembaga amal milik seorang tokoh agama ternama. Ini gila, Reza. Mereka mencuci uang lewat jalur moral. Siapa yang bakal curiga? Reza hanya menggeleng pelan, seakan tak lagi terkejut. Dunia yang ia perjuangkan selama ini ternyata ilusi belaka. Di dalam Polda, Hendra semakin terpojok. Ia dikucilkan oleh sesama rekan karena dianggap membocorkan operasi yang seharusnya rahasia. Tapi seorang penyidik senior diam-diam menyodorkan satu flash disk ke tangannya. Kalau kau masih ingin tahu kebenaran, buka ini. Tapi siap-siap, mungkin kau akan kehilangan kepercayaan pada semua orang. Dan ketika Hendra membukanya, matanya membelalak. Nama komandannya sendiri tertera dalam daftar tamu pesta El Cobra. Reza akhirnya menemui seseorang dari masa lalunya, Pak Sugeng, mantan agen senior yang kini hidup mengasingkan diri. Mereka bertemu di sebuah masjid tua di pinggiran kota. Kau masih percaya pada hukum, Reza? Tanya Sugeng lirih sambil mengusap janggut putihnya. Aku masih percaya pada kebenaran, jawab Reza. Tapi aku tahu hukum tak akan bergerak kalau sistemnya dikendalikan para penjahat. Sementara itu, Rika berhasil menyusup ke sistem keamanan kepolisian dan menemukan bahwa sejumlah CCTV sengaja dimatikan saat malam penyerbuan. Lebih parahnya lagi, data wajah pelaku yang kabur dihapus dari semua rekaman. Ada tangan dalam di sini, ujarnya pada Reza. Mereka melindungi El Cobra, bukan memburunya. Kolonel Guntur mulai menyusun pasukan bayangan, para mantan intel, prajurit yang sudah diberhentikan secara tidak adil, dan beberapa wartawan investigasi. Kalau kita melawan dari dalam, kita akan dipatahkan. Tapi kalau dari luar, kita bisa jadi suara yang tak bisa dibungkam. Reza dan Rika memutuskan menyebarkan video bukti ke 3 jurnalis independen. Namun satu persatu jurnalis itu mulai hilang tanpa jejak. Kita melawan musuh berkepala 1000, kata Rika. Matanya berkaca-kaca. Tiap satu kepala ditebas, tumbuh 10 yang baru. Reza hanya menatap nanar ke layar laptop, sebelum menutupnya keras. Maka kita harus bakar semua akar kepalanya. Sementara itu, Hendra mulai mengumpulkan petunjuk sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya juga sedang diawasi. Suatu malam, seseorang melempar batu ke jendelanya. Dan di batu itu terikat selembar kertas bertuliskan, berhenti sebelum anakmu jadi korban. Ia menatap kertas itu lama sekali, lalu meremasnya dengan penuh tekad. Pagi berikutnya, Reza mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa anggota pasukan Kolonel Guntur. Mereka menyusun strategi, akan ada misi penyadapan di rumah salah satu jenderal yang namanya ada dalam video. Risikonya besar, kata Kolonel. Tapi jika kita dapat rekaman suara dia mengakui perannya, ini akan jadi pukulan telak. Di tengah persiapan, tiba-tiba Rika mendapat kabar bahwa kakaknya diculik. Penelepon misterius berkata, tukar video itu dengan nyawa keluargamu. Rika terpukul, namun Reza menahannya.
Kalau kita menyerah sekarang, semuanya sia-sia. Kita akan selamatkan dia. Tapi bukti ini harus tetap aman. Hari demi hari, tekanan makin besar. Tapi satu demi satu topeng mulai terbuka. Dan kini, mereka tahu bahwa musuh sesungguhnya bukan hanya El Cobra. Musuh mereka adalah negara di dalam negara. Malam turun perlahan, menyelimuti Jakarta dengan sunyi yang menipu. Di dalam bangunan tua yang dijadikan markas sementara, Reza dan Rika menatap layar peta digital. 2 titik merah berkedip, satu menunjukkan lokasi penyekapan kakak Rika, satu lagi menandai rumah Jenderal Satria, salah satu perwira tinggi yang diduga dalang sindikat. 2 misi, 1 waktu, tak ada ruang untuk kesalahan. Kalau kita gagal di salah satunya, kita kalah di semua sisi, kata Kolonel Guntur serius. Kakak Rika bisa mati, tapi kalau penyadapan ini gagal, sindikat bisa menutup semua jejak selamanya. Rika menggertakkan gigi, menahan gejolak hati. Aku akan ikut dalam tim penyelamatan. Itu darahku, ujarnya lirik. Reza memandangnya dalam, lalu mengangguk, dan aku akan menyelinap ke rumah jenderal itu. Kita tak boleh mundur. Pukul 2 dini hari. Tim penyelamatan yang dipimpin Rika melaju dalam diam ke arah gudang tua di pinggiran Bekasi, lokasi yang diduga tempat penyekapan. Sementara itu, Reza bersama 2 orang ahli penyadap menyusup ke kediaman Jenderal Satria yang dijaga ketat, penuh kamera dan laser detektor gerak. Semua bergerak seperti hantu dalam kegelapan. Di dalam gudang, Rika dan tim mulai menonaktifkan penjaga satu persatu. Bunyi senapan berperedam terdengar seperti bisikan maut. Di balik dinding kayu lapuk, terdengar isak tangis lirih. Laila, Rika memanggil. Nyaris terisak. Suara itu menjawab lemah. Rika, tolong. Namun sebelum bisa membuka borgol, salah satu penjaga yang belum tumbang menembakkan peluru. Salah satu anggota tim Rika tumbang. Waktu tak berpihak pada mereka. Sementara itu, Reza nyaris tertangkap oleh 2 bodyguard saat menempelkan alat penyadap di ruang kerja jenderal. Tapi ia berhasil bersembunyi di balik lemari dan menahan napas. Di ruang sebelah, suara Jenderal Satria terdengar melalui speaker penyadap. El Cobra terlalu ceroboh. Kalau dia bicara, kita semua tenggelam. Pastikan dia dibungkam sebelum besok malam. Rekaman berhasil, tapi Reza tahu, saat ia keluar dari rumah itu, hidupnya tak akan pernah sama. Saat ia menyelinap keluar lewat atap, anjing penjaga mencium jejaknya. Alarm rumah menyala, peluru mulai beterbangan. Ia melompat dari lantai 2 dan jatuh berguling ke tanah. Pundaknya terkilir. Tapi ia menggenggam erat flash disk di sakunya. Apapun yang terjadi, ini harus sampai. Rika berhasil membebaskan Laila setelah melumpuhkan penjaga terakhir. Tapi Laila terluka parah. Bekas pukulan di kepalanya membuatnya limbung. Dengan napas berat, ia berkata, mereka tahu semua langkahmu, Rick. Ada pengkhianat di dalam timmu. Kata-kata itu membuat jantung Rika berhenti sejenak. Siapa yang kau maksud? Di tengah pelarian, Reza dihampiri oleh 2 orang berpakaian preman. Mereka mengaku sebagai petugas unit khusus yang ditugaskan mengawalnya. Tapi insting Reza berkata lain. Ia melihat pelat kendaraan mereka, berbeda dengan yang biasanya dipakai satuan khusus. Ia berbalik dan melompat ke sungai kecil. Melarikan diri sambil membawa data itu di dalam plastik tahan air. 2 pria itu mengangkat senjata, tapi Reza menghilang dalam arus. Pagi harinya, Kolonel Guntur mendapat laporan bahwa lokasi markas mereka terdeteksi. Kita harus pindah malam ini, tapi sebelum itu, kita harus tahu siapa pengkhianatnya, katanya tegas. Semua anggota diminta menyerahkan perangkat komunikasi pribadi. Satu demi satu diperiksa. Dan saat itu juga, sinyal tersembunyi ditemukan di ponsel salah satu orang kepercayaan kolonel sendiri. Rika, yang tengah merawat Laila, tak tahu bahwa data yang mereka kumpulkan sudah membuat nama-nama besar panik. Jaringan sindikat mulai menggencarkan serangan balik, menyebarkan disinformasi, menuduh Reza sebagai dalang semua kekacauan, bahkan membalikkan opini media dengan framing licik. Mereka sedang membunuh karakter kita, gumam Rika. Dan kalau rakyat percaya, kita habis. Di tempat persembunyian lain, Reza berhasil menghubungi jurnalis yang masih bisa dipercaya.
Ia menyerahkan rekaman suara jenderal dan video transaksi uang. Ini, harga kepalaku, katanya. Sang jurnalis menatapnya takut, tapi bertekad. Kalau aku mati, biarkan dunia tahu siapa yang membunuhku. Sebelum malam berakhir, Kolonel Guntur mengumpulkan semua pasukannya. Mulai malam ini, kita tidak lagi bertahan. Kita menyerang. Kita bawa perang ini ke jantung mereka. Bukan dengan peluru, tapi dengan kebenaran. Kita ledakkan semua bukti ke publik. Namun, satu serangan lagi sedang dipersiapkan oleh musuh. Dan mereka tak akan datang. Diam-diam, hujan mengguyur Jakarta malam itu. Seolah langit sendiri tahu akan ada darah yang tertumpah. Di dalam ruangan sempit dan remang, Kolonel Guntur memimpin briefing terakhir. Target kita jelas. Kantor berita Nusantara Pagi. Mereka bersedia menyiarkan semua bukti yang kita punya secara live. Sekali kita publikasikan, tak ada jalan mundur. Semua mengangguk. Mereka tahu, ini bisa menjadi langkah kemenangan, atau akhir segalanya. Reza duduk di pojok ruangan. Tangannya masih dibalut akibat pelarian kemarin. Rika duduk di sebelahnya, masih memegang tangan kakaknya, Laila, yang belum sadar penuh. Tapi wajah Rika tak gentar. Kita harus lawan balik. Mereka sudah terlalu lama bermain kotor dan menindas. Katanya lirih, tapi tegas. Reza menatapnya. Ada api dalam tatapannya. Dan mungkin juga harapan terakhir. Sementara itu, di gedung tinggi milik media Nusantara Pagi, wartawan muda bernama Damar sedang bersiap menyambut flash disk yang berisi bukti. Ia telah mengatur agar tayangan itu masuk ke slot berita utama pukul 19. Sekali ini, kebenaran akan disiarkan tanpa sensor. Ucapnya sambil memandang layar kosong yang sebentar lagi akan menyala dengan sejarah. Namun di balik layar, seseorang sedang membisikkan pengkhianatan. Pria berkacamata yang bertugas mengatur teknis siaran diam-diam menghubungi seseorang. Mereka akan datang jam 7. Semuanya sudah siap. Suara di ujung telepon menjawab dingin. Pastikan mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Tim Kolonel Guntur bergerak dalam 3 kendaraan. Reza dan Rika satu mobil, membawa Laila yang belum pulih sepenuhnya. Mobil kedua membawa tim pengamanan, sedangkan mobil ketiga mengangkut peralatan cadangan dan bukti tambahan. Semua penuh harap, tapi tak sadar bahwa perangkap sudah menanti di ujung jalan. Ketika mobil pertama tiba di basement kantor berita, lampu-lampu padam seketika. Generator cadangan menyala lambat, pintu besi menutup otomatis. Reza langsung menyadari sesuatu yang janggal. Ini bukan pemadaman biasa, katanya cepat. Ia menarik Rika dan Laila keluar dari mobil, tapi suara letusan senjata menyambut mereka. Dari arah tangga darurat, beberapa pria berpakaian hitam dan mengenakan penutup wajah menembaki mereka tanpa ampun. 2 anggota tim Kolonel Guntur roboh seketika. Reza membalas tembakan sambil menutupi Rika dan kakaknya. Darah dan suara dentingan peluru membelah lorong sempit. Di lantai atas, Damar yang sudah siap menyiarkan rekaman, menyaksikan keanehan di ruang kendali. Layar utama tak menampilkan sinyal apapun. Apa yang terjadi? Tanyanya gusar. Pria teknisi berkacamata tersenyum kecil dan menutup panel kendali, lalu pergi tanpa suara. Damar segera sadar, mereka dikhianati dari dalam. Kolonel Guntur, yang masih di jalan, menerima pesan kode dari Reza, dijebak. Banyak korban, butuh bantuan segera. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan seluruh tim cadangan untuk masuk dan membalikkan keadaan. Hari ini bukan hari kita mati. Hari ini hari mereka yang takut kebenaran. Reza berhasil membawa Rika dan Laila ke ruangan penyimpanan server, menguncinya dari dalam. Tapi waktu mereka tinggal sedikit. Kalau kita tak keluarkan bukti ini ke publik sekarang, semua perjuangan kita sia-sia, kata Rika. Reza mengangguk, lalu membuka flash disk dan mencoba menyambungkan ke server cadangan media. Tapi sistem sudah rusak, tak ada sinyal, hanya satu jalan, siaran langsung melalui satelit portabel yang disimpan di mobil cadangan. Di tengah hujan peluru, Kolonel Guntur dan pasukannya datang dari pintu belakang. Mereka membombardir musuh dengan tembakan terlatih. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Tubuh berjatuhan, suara ledakan menggema. Tapi di tengah kekacauan itu, satu satelit portabel berhasil diaktifkan. Rika memegang kamera,
Tangannya gemetar. Reza, kamu yakin ini akan berhasil? Reza berdarah dan terengah, tersenyum pahit. Kita tidak perlu yakin, kita hanya perlu berani. Dengan satu tekan tombol, mereka mulai menyiarkan rekaman rahasia. Suara Jenderal Satria, gambar transaksi uang haram, wajah para tokoh besar yang selama ini kebal hukum. Layar besar di pusat kota menyala. Masyarakat menyaksikan semuanya. Media sosial meledak. Nama-nama yang dulu disegani kini menjadi aib nasional. Tapi belum ada waktu bersyukur. Salah satu pria bertopeng berhasil masuk ke ruangan siaran. Ia menodongkan senjata ke arah Reza dan Rika. Suara tembakan terdengar, tapi bukan dari pria itu. Kolonel Guntur datang tepat waktu dan menjatuhkan pria itu dengan satu peluru ke kepala. Sudah kubilang, hari ini bukan hari kita mati. Tapi mereka tahu, pertempuran belum selesai. Musuh yang lebih besar menunggu di atas sana. Dan sekarang, mereka akan turun langsung ke medan. Kota tak pernah lagi sama sejak siaran malam itu. Dalam waktu beberapa jam, rekaman yang disiarkan Reza dan Rika menyebar ke seluruh penjuru negeri. Wajah-wajah yang dulu dielu-elukan sebagai pahlawan kini terungkap sebagai monster berseragam. Masyarakat turun ke jalan, membakar spanduk, menumbangkan baliho, dan meneriakkan nama-nama mereka dengan nada kebencian. Negara seakan mendidih, dan pemerintah tak mampu membendung arus kemarahan. Di balik kaca jendela istana, Jenderal Satria menatap layar televisi dengan wajah kelam. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengepalkan tangan, dan melirik pada ajudannya, Brigjen Adi Wibowo. Mulai sekarang, siapapun yang terkait dengan Reza, Rika, dan Guntur, habisi. Tak usah bersih, tak usah rapi, aku ingin mereka lenyap. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi, seperti seorang raja yang memerintahkan algojonya tanpa peduli siapa yang akan menangis esok hari. Sementara itu, Kolonel Guntur, Reza, Rika, dan beberapa anggota timnya telah diamankan di markas rahasia milik jaringan intelijen independen. Tempat itu sunyi, tersembunyi di antara reruntuhan bangunan tua bekas markas gerilya masa lalu. Namun suasana tegang menggantung. Mereka tahu, balas dendam bukan hanya kemungkinan, melainkan keniscayaan. Layla mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Rika memeluk kakaknya dalam diam, merasa bersalah telah menyeretnya dalam badai ini. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Kak. Tapi semuanya jadi kacau, lirihnya. Layla tersenyum samar. Justru karena ini, kamu selamatkan jauh lebih banyak orang. Jangan sesali keberanianmu. Beberapa jam kemudian, laporan masuk. 3 markas independen milik intelijen telah diserbu. Beberapa anggota yang pernah bekerja sama dengan Kolonel Guntur ditemukan tewas, disiksa dengan kejam. Salah satu dari mereka bahkan disiarkan kematiannya secara live di dark web. Pesan yang jelas, siapapun berani membuka mulut, akan berakhir seperti ini. Reza terpukul, tapi kemarahannya membakar. Ia melihat darah sahabat-sahabatnya mengalir karena kebenaran yang mereka perjuangkan. Kalau kita berhenti sekarang, semua pengorbanan itu sia-sia, katanya lantang. Kita bukan hanya melawan orang kuat, kita sedang membongkar akar busuk negara ini. Sebuah pesan rahasia tiba di tangan Kolonel Guntur. Pengirimnya anonim, namun berisi informasi penting. Lokasi markas bawah tanah tempat para jenderal mengatur operasi rahasia mereka. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk menyudahi ini semua, kata Guntur sambil menunjuk peta. Kita tidak bisa terus bertahan. Sekarang waktunya menyerang. Rika tampak ragu. Kalau kita salah langkah, kita semua bisa mati. Tapi Layla menimpali pelan. Lebih baik mati karena melawan, daripada hidup sebagai pengecut yang melihat saudara-saudara dibantai. Sementara mereka menyusun rencana, kabar mengejutkan muncul dari televisi nasional. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi. Reza Hanafiah, mantan anggota Intel, dinyatakan sebagai dalang kelompok teroris yang menyebarkan hoaks dan ancaman pada negara. Wajah Reza terpampang di setiap layar dengan label pengkhianat bangsa. Kepalanya dihargai 5 miliar rupiah. Reza tertawa pahit. Mereka ingin membunuhku dengan tangan rakyat sendiri. Tapi Kolonel Guntur menepuk pundaknya. Kita tak perlu takut pada orang yang menuduh. Kita hanya perlu membuat kebenaran lebih keras dari tuduhan mereka. Di luar sana,
Para pendukung kebenaran mulai bermunculan. Tagar-tagar Reza bukan pengkhianat dan tagar tegakkan keadilan trending di media sosial. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat bicara, meski masih dalam bisik-bisik. Di pasar, di masjid, di warung kopi, nama Reza dan Guntur jadi pembicaraan. Harapan menyelinap di antara rasa takut. Namun malam itu juga, markas rahasia mereka diserang. Tidak oleh tentara, tapi oleh kelompok bayaran bersenjata lengkap. Suara peluru kembali mengoyak langit malam. Darah kembali tumpah. Tapi satu hal yang berbeda malam ini. Rakyat mulai bergerak. Di kejauhan, suara klakson, teriakan massa, dan sorakan simpati mulai terdengar. Reza, dengan tubuh penuh luka dan mata yang menyala, berdiri di atas reruntuhan. Mereka datang bukan hanya untuk membunuh kita, tapi untuk membungkam kebenaran. Tapi malam ini, kita tidak akan diam. Perang baru saja dimulai, dan sekarang, bukan hanya Reza dan Guntur yang melawan. Seluruh negeri mulai bangkit, langit malam Jakarta memerah. Di atas gedung-gedung tua yang sekarat, suara ledakan kecil menggema, menyusul teriakan massa yang mulai mengalir dari setiap sudut kota. Ini bukan demonstrasi biasa, ini bukan aksi damai, ini kemarahan yang meledak setelah bertahun-tahun tertahan. Mereka membawa spanduk, batu, bahkan senjata rakitan. Dan satu nama menggema dari mulut mereka, Reza. Reza memandangi lautan manusia dari jendela atas markas mereka yang nyaris luluh lantak. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Aku tak pernah menyangka rakyat akan bangkit seperti ini, bisiknya. Kolonel Guntur menepuk bahunya pelan. Kebenaran. Reza, sekali ia menyentuh hati yang tulus. Tak ada yang bisa menghentikannya. Namun kebangkitan ini membuat rezim panik. Di ruang rapat darurat, para jenderal tua berkeringat dingin. Ini bukan lagi sekadar pemburuan. Ini pemberontakan, teriak Jenderal Satria. Ia memukulkan tangannya ke meja, membuat gelas kopi terjatuh. Hancurkan mereka, siapkan pasukan penuh. Kita buat kota ini seperti medan perang jika perlu. Sementara itu, di sebuah lorong sempit yang dijadikan markas sementara, Rika sibuk menyiarkan pesan melalui radio gelap. Untuk kalian yang mendengarkan di luar sana, ini bukan lagi soal Reza, Guntur, atau siapapun. Ini tentang kita semua, tentang siapa yang memegang kendali atas kebenaran. Jangan biarkan mereka membungkam suara kalian. Pesan itu menyebar cepat, dari Jawa hingga Sumatera, dari kota hingga desa. Suara-suara yang lama terdiam mulai bangkit. Para mahasiswa membentuk barisan. Para buruh menghentikan mesin, bahkan sebagian polisi dan tentara yang masih punya hati nurani mulai ragu, bahkan diam-diam membocorkan informasi kepada Reza dan timnya. Laila, meski masih lemah, memaksakan diri untuk berdiri di depan kerumunan. Ia mengangkat tangannya, luka di wajahnya menjadi bukti nyata kekejaman mereka. Aku bukan aktivis, aku bukan pejuang, aku hanya orang biasa yang hampir mati karena arogansi mereka. Tapi malam ini, aku memilih untuk tidak takut. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Beberapa orang jatuh, tapi massa tidak mundur. Mereka justru maju, menerobos barikade, membalas dengan apapun yang mereka miliki. Mobil polisi dibalik, kantor berita milik pemerintah dibakar. Media tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, kamera mereka merekam semuanya. Di tengah kekacauan, Reza dan Kolonel Guntur menyelinap masuk ke salah satu gedung kementerian yang dijaga ketat. Mereka membawa data penting, daftar nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam operasi penyiksaan, pembunuhan, dan pemalsuan data. Jika data ini bisa disebar, rezim tak akan punya tempat bersembunyi. Namun tak mudah, mereka disergap, baku tembak tak terhindarkan, peluru beterbangan di antara tumpukan dokumen dan komputer. Guntur terluka di bahu, tapi tetap menembak dengan tangan satunya. Ambil data itu, Reza. Jangan pikirkan aku. Dengan darah di wajahnya, Reza berhasil menyusup ke ruang kontrol dan mengunggah data ke server publik. Dalam hitungan menit, file-file itu tersebar ke seluruh dunia. Nama-nama, foto, laporan otopsi, dan rekaman suara, semua terungkap. Di layar besar di Bundaran HI, wajah-wajah itu terpampang. Para jenderal, menteri, bahkan tokoh publik yang selama ini disanjung.
Rakyat terdiam beberapa saat, lalu meledak dalam jeritan kemarahan. Guntur, terbaring di lantai dengan darah mengalir deras, tersenyum samar. Akhirnya, mereka melihat semuanya. Di luar, suara sirine bersahutan. Tapi rakyat sudah tidak takut lagi. Mereka bukan hanya massa, mereka kini menjadi arus yang tak terbendung. Arus yang membawa keadilan dalam bentuk paling purba, perlawanan. Dan malam itu, Jakarta tidak tidur. Jakarta terbakar oleh api kebenaran. Asap masih mengepul dari gedung kementerian yang porak-poranda. Reza berlutut di samping Kolonel Guntur yang tergeletak tak berdaya. Darah membanjiri lantai. "Guntur, bertahan. Jangan tutup mata dulu," ucap Reza dengan suara bergetar. Tapi Guntur hanya mengangkat dua jarinya, memberi isyarat damai. "Tugasmu belum selesai. Kau harus hidup." Di luar gedung, massa semakin tak terkendali. Mereka mengepung markas-markas kekuasaan, membakar kendaraan dinas, menjarah kantor-kantor berita yang selama ini hanya menjadi corong propaganda. Tapi dalam kekacauan itu, ada bahaya lain yang bergerak dalam bayang-bayang. Pasukan khusus bayangan yang dibentuk untuk menghabisi Reza dan semua yang berani melawan. Laila, yang kini memimpin sekelompok aktivis dan eks-polisi yang membelot, mengatur siasat bertahan di gedung tua di dekat stasiun Gambir. Ia menerima kabar kondisi Guntur dan Reza. Wajahnya menegang. Kalau mereka berhasil membunuh Reza malam ini, semua ini akan berakhir, gumamnya. Kita harus menyelamatkannya. Di sisi lain kota, Jenderal Satria mulai merasakan isolasi. Para sekutunya mulai kabur. Teleponnya tak diangkat. Kantor-kantor yang biasa tunduk padanya kini tutup rapat. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kendali. Sementara layar-layar CCTV menampilkan kota yang berubah jadi medan perang sipil. "Reza, anak sialan itu, akan kubunuh dengan tanganku sendiri." Pasukan khusus itu akhirnya menemukan posisi Reza. Mereka mengepung lantai atas gedung tempatnya bertahan. Reza menatap tangga darurat yang hanya tinggal satu jalur keluar. Ia melihat laptopnya masih menyala. Data tersebar berhasil. Tapi nyawanya, itu soal lain. Dari jendela, ia melihat kilatan laser senjata. Mereka datang, pelan, presisi, tanpa suara. Reza menyiapkan pistolnya. Tapi tahu ini bukan tentang menang. Ini tentang bertahan cukup lama agar perlawanan terus menyala. Ia menarik napas panjang. "Jika aku mati malam ini, biarlah itu jadi pemantik." Tepat ketika peluru pertama menghantam dinding, suara dentuman keras membelah udara. Sebuah truk tua menerobos masuk ke halaman gedung, diikuti puluhan orang bersenjata rakitan. Laila muncul dari balik kabut asap. "Reza, ke sini!" teriaknya. Ia menembakkan senapan ke arah sniper yang nyaris mengenai Reza. Pertempuran pecah hebat. Lantai demi lantai berubah jadi arena duel berdarah. Asap, api, dan jeritan memenuhi udara. Reza dan Laila bertempur berdampingan, melindungi satu sama lain. Seperti dua sisi dari kebenaran yang telah lama dicabut dari tanah ini. Di tengah kekacauan, Reza berhasil menjatuhkan salah satu komandan pasukan khusus dan mengenal wajahnya. "Kau, polisi yang dulu salah tangkap aku," desis Reza. Lelaki itu mengangguk, berdarah-darah. "Aku hanya menjalankan perintah, tapi kau mengubah cara pandangku." Ia menyerahkan granat asap. "Pergilah, lanjutkan perjuanganmu." Reza dan Laila akhirnya lolos dengan luka di sekujur tubuh. Mereka bersembunyi di lorong bawah tanah yang pernah digunakan masa kolonial. Di sana, dalam kegelapan, mereka berbicara. "Apa yang akan kita lakukan setelah ini?" tanya Laila. Reza menatap remang-remang cahaya dari lubang angin. "Kita akan bawa mereka ke meja pengadilan. Dengan cara apapun." Namun saat malam meredup dan fajar mulai menampakkan diri, sebuah pesan darurat masuk ke perangkat Laila. "Jenderal Satria memanggilmu ke Menara Utara. Sendirian, tanpa senjata. Jika tidak, kota ini akan dibumi hanguskan." Reza memejamkan mata. Inilah saatnya, pilihan yang akan menentukan hidup banyak orang. Antara menyerahkan diri, atau membiarkan kota ini menjadi kuburan massal. Di dadanya, hati bergetar hebat. Di tangan kirinya, ia genggam cincin Guntur. Dan di tangan kanannya, secarik surat dari rakyat. Langit mendung menggantung di atas Menara Utara. Gedung itu menjulang dingin, angkuh, dan sunyi. Di balik kaca-kaca tebalnya,
Bayang-bayang kekuasaan terakhir masih bertahan. Reza berdiri di depan pintu masuk, tanpa senjata, hanya mengenakan jaket lusuh dan wajah yang keras oleh luka serta waktu. Di belakangnya, kota mulai diam, seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi di sana. Pintu besi terbuka otomatis. Dua penjaga bersenjata lengkap menuntunnya ke dalam. Mereka tidak berkata sepatah kata pun. Reza hanya membalas dengan tatapan tajam, menyadari betul bahwa dirinya mungkin tidak akan keluar hidup-hidup dari gedung ini. Tapi ia juga tahu, jika tidak datang, jutaan nyawa bisa melayang. Di lantai paling atas, Jenderal Satria berdiri membelakangi jendela besar, memandangi kota yang terbakar di kejauhan. Tangan kanannya memegang segelas anggur, tangan kirinya menggenggam remote detonator yang bisa meledakkan gudang senjata dan bahan peledak di bawah tanah menara utara. Kau datang juga akhirnya, ujarnya tenang, seperti menyambut tamu lama. Reza berhenti 3 meter di hadapannya. Aku datang untuk menghentikan ini, bukan untuk menyerah, bukan untuk tunduk. Suaranya pelan, tapi mantap. Jenderal Satria tertawa kecil, suara tawa yang kering dan getir. Kau pikir rakyat pantas mendapatkan kemenangan? Mereka mudah lupa, mereka gampang dibeli. Tidak semua, jawab Reza. Langkahnya maju selangkah. Mereka mungkin diam bertahun-tahun, tapi malam ini mereka sudah bangun. Dan mereka tidak akan diam lagi. Satria melempar gelas ke lantai. Anggur merah menyebar seperti darah. Kau pikir kebenaran bisa bertahan tanpa kekuasaan? Aku dibesarkan dalam sistem yang kau hina. Tapi sistem inilah yang menjaga negeri ini tetap utuh. Tanpa ketakutan, semua akan jadi liar. Tetapi ketakutan juga menciptakan monster. Ucap Reza tajam. Ia menatap remote di tangan Jenderal Satria. Dan kau adalah monster terakhir yang harus kami hadapi. Dalam sekejap, Satria mengangkat pistol dan menodongkannya ke Reza. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku bisa membunuhmu sekarang. Tapi Reza tidak bergerak. Ia membuka jaketnya pelan, menunjukkan bahwa dirinya benar-benar tak bersenjata. Kalau kau bunuh aku, kau hanya akan menguatkan apa yang sudah kami buktikan. Bahwa kalian membungkam kebenaran dengan peluru. Tangan Satria gemetar. Ia menarik napas dalam, mencoba mengendalikan amarah dan ketakutannya sendiri. Tapi suara dari luar menembus ke dalam. Teriakan rakyat, suara tangisan, suara doa, dan seruan keadilan. Untuk pertama kalinya, Satria merasa kecil di dalam kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Kau bisa pilih, kata Reza pelan. Mati sebagai tiran, atau hidup sebagai orang yang mengakui kesalahan. Jenderal Satria tertawa getir lagi, tapi tawa itu berubah menjadi batuk berdarah. Umurnya sudah tua, tubuhnya mulai rapuh. Ia tahu, kekuasaannya tidak akan lama lagi. Ia memandangi remote di tangannya, lalu memandang Reza. Apa kau pikir aku masih punya hati? Reza mendekat, dengan langkah tenang dan mantap. Aku tidak tahu. Tapi rakyat di luar sana berharap kau masih manusia. Hening menggantung di antara mereka. Hanya detak jam tua dan raungan angin yang menemani. Akhirnya, perlahan-lahan, Satria menjatuhkan remote itu ke lantai. Ia menatap Reza, dengan mata yang dipenuhi letih dan penyesalan. Ambillah, dan bawa aku ke pengadilan. Tapi jangan pikir aku akan minta maaf, katanya. Aku hanya lelah. Reza mengangguk. Ia tahu. Ini bukan kemenangan penuh, tapi ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia memungut remote itu, lalu memberi isyarat kepada Laila yang muncul dari lift dengan pasukan kecil. Jenderal Satria diborgol, tapi lebih dari itu, ia ditanggalkan dari kekuasaannya. Dunia di luar menyambut berita itu dengan sorak, tangis, dan pelukan. Tapi Reza hanya berdiri diam, menatap Cakrawala, karena ia tahu, perjuangan belum selesai, dan luka bangsa ini belum sepenuhnya sembuh. Gedung putih yang dulu megah kini penuh sesak oleh wajah-wajah penuh harap, marah, dan penasaran. Ruang sidang utama telah disulap menjadi panggung besar pengadilan rakyat, bukan hanya untuk menjatuhkan vonis, tapi untuk membuka luka bangsa yang selama ini ditutup rapat oleh ketakutan. Kamera dari berbagai media nasional dan internasional siap menyiarkan setiap detiknya. Reza duduk di barisan depan, mengenakan pakaian sederhana, bukan sebagai penuntut, tapi sebagai saksi. Di sebelahnya,
Laila menggenggam erat map berisi dokumen-dokumen bukti, rekaman pengakuan, dan daftar korban yang telah mereka kumpulkan selama ini. Tatapannya tajam. Tidak ada sisa ketakutan di wajah perempuan itu, hanya nyala keberanian. Jenderal Satria dibawa masuk dengan borgol di tangan. Namun aura kekuasaan masih melekat padanya, seperti mantel tak kasat mata. Ia duduk di kursi pesakitan dengan tenang, bahkan sempat tersenyum tipis kepada kerumunan. "Aku ingin berbicara," katanya sebelum hakim mempersilakan. Suaranya menggema, tenang tapi penuh siasat. Hakim memandangi seluruh ruangan sebelum mengangguk. "Silakan." Suasana hening seketika. Semua menunggu. Aku tidak menyangkal bahwa ada keputusan-keputusan keliru yang kuambil. Tapi semua itu demi kestabilan bangsa. Demi kalian yang duduk di sana dengan nyaman. Suara Satria terdengar seperti khotbah lama yang usang. "Aku adalah perisai, dan perisai tak selalu bersih." Teriakan dari barisan penonton langsung memecah keheningan. "Bohong, pembunuh, di mana anak saya?" "Jenderal." Laila berdiri, dengan mata yang mulai berkaca. Ia membuka map dan menunjukkan foto-foto korban penangkapan paksa, penyiksaan, hingga kematian misterius. "Ini adalah wajah-wajah yang tidak pernah kembali ke rumah. Dan Anda sebut itu kestabilan." Jenderal Satria menatap foto-foto itu. Sekilas, ada bayangan duka di matanya, tapi ia cepat menyembunyikannya. Mereka adalah kolateral damage dalam perang yang lebih besar. Reza akhirnya berdiri. "Dan siapa musuh dalam perang itu?" "Jenderal, rakyat sendiri, orang-orang yang hanya ingin hidup damai. Atau intel seperti saya yang kau salah tangkap, lalu hampir kau bunuh tanpa pengadilan." Seluruh ruangan mendadak sunyi. Kata-kata Reza seperti palu yang memecah pertahanan terakhir Satria. Hakim mulai membacakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Video dari markas rahasia yang sempat dihancurkan sebagian. Laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana gelap ke operasi-operasi ilegal. Hingga rekaman suara Satria yang memerintahkan eliminasi tanpa jejak. Bukti-bukti itu terlalu kuat untuk dibantah. Satria tetap duduk, tak mengucap sepatah kata pun. Seperti tahu bahwa pertahanannya telah runtuh. Tapi di detik terakhir, ia berdiri dan berkata, "Kalau kalian pikir kalian telah menang, lihat saja nanti." Kekuasaan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Kalimat itu menggantung di ruangan, seperti ancaman yang belum selesai. Tapi hakim tetap melanjutkan putusan. Dengan ini, pengadilan rakyat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Jenderal Satria. Tanpa pengurangan, tanpa pengampunan. Sorak-sorai meledak di dalam dan luar gedung. Tapi Reza tetap diam, karena di balik vonis itu, ia tahu masih banyak yang belum selesai. Jaringan lama belum seluruhnya runtuh, dan musuh berikutnya mungkin tidak memakai seragam. Laila menatap Reza. "Kau tahu ini belum akhir, kan?" Reza mengangguk pelan. "Ini baru permulaan." Dan di luar sana, langit mulai cerah, tapi awan kelam belum benar-benar pergi. Malam itu, di balik tirai ruang Komisi Pengawas Negara, rapat rahasia dimulai. Lampu tidak dinyalakan penuh. Cukup untuk mengenali wajah, tapi tidak cukup untuk membaca raut hati. 6 orang duduk melingkar, semua berpakaian rapi, jas mahal, dan jam tangan canggih. Tapi tak satu pun dari mereka adalah orang yang dikenal publik. Mereka bukan politisi, bukan tentara, bukan jaksa. Mereka adalah para pengatur bayangan, pemilik kekuasaan sejati. Jenderal Satria sudah tumbang, tapi kita tahu, itu hanya pengalihan. Ujar pria berambut perak di ujung meja. Intel muda itu, Reza, terlalu dalam menggali. Dan perempuan itu, Laila, dia punya berkas-berkas yang bahkan Satria sembunyikan dari kita. Seorang wanita di sisi kanan mengangguk. Jika kita biarkan mereka terus, mereka bisa membuka rekening Swiss, operasi di Ambalat, bahkan jaringan pelindung di parlemen. Terlalu berisiko, potong pria berkacamata tebal. Satria hanya satu pion. Kalau publik tahu siapa dalangnya, bukan cuma sistem yang runtuh. Kita semua habis. Di tengah ketegangan, seorang lelaki muda masuk membawa tablet. Ia menyodorkan sebuah video rekaman drone kepada mereka. Tampak Reza bertemu dengan seseorang di sebuah taman, lalu menyerahkan sesuatu seperti chip kecil. "Mereka sudah mulai menyebarkan bukti," katanya.
Dan bukan ke media biasa. Mereka pakai jalur whistleblower luar negeri. Hening mendadak menyelimuti ruangan. Semua menatap layar. Lalu satu sama lain. Sudah waktunya. Kita aktifkan protokol hantu. Ucap pria tua di tengah. Waktu kita menyembunyikan diri sudah habis. Kini kita harus bermain di atas panggung. Tapi dengan wajah baru. Di sisi lain kota. Reza menatap langit malam dari atap apartemennya. Tangan kirinya memegang amplop coklat yang belum ia buka sejak tadi siang. Kiriman anonim. Tidak ada nama. Tidak ada alamat. Hanya satu tulisan di bagian depan. Kau pikir Satria sendirian? Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada foto-foto. Pertemuan-pertemuan rahasia. Daftar rekening luar negeri. Bahkan salinan naskah RUU bayangan yang bertujuan melegalkan penindasan diam-diam. Reza membeku. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Laila datang membawa 2 cangkir kopi. Kau kelihatan seperti baru lihat hantu. Ujarnya ringan. Lalu ikut duduk di sebelahnya. Reza menyerahkan amplop itu padanya. Aku rasa, kita baru saja menemukan siapa yang sebenarnya menarik tali boneka. Laila menatap satu persatu foto. Tangannya mulai gemetar. Kalau ini benar, bukan cuma negara kita yang jadi mainan. Ini jaringan internasional. Reza berdiri, berjalan ke ujung atap, lalu menatap jalanan gelap di bawah sana. Kita sedang bermain di meja yang kaki-kakinya tersembunyi. Dan lawan kita bukan cuma satu orang, tapi sistem yang sudah mapan dan tak terlihat. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Laila. Reza menoleh. Matanya menyala dingin. Kita buka satu persatu. Kita buat mereka terlihat. Dan saat semua orang sadar siapa hantu di balik meja, mereka tak bisa lagi sembunyi di balik bayangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reza menyadari, perang baru saja dimulai. Pagi yang mendung menyelimuti kota saat Reza berdiri di depan sebuah gedung tua yang dulunya adalah markas intelijen era reformasi, kini terbengkalai dan ditinggalkan. Namun di balik cat yang mengelupas dan pintu-pintu berderit, sebuah operasi baru disiapkan. Operasi Cermin Retak. Nama itu bukan sekadar sandi, tapi cerminan dari situasi. Negara sedang menatap bayangannya sendiri yang sudah hancur dan terdistorsi. Di dalam gedung, 4 orang berdiri menghadap Reza. Mereka adalah mantan jurnalis investigasi, seorang peretas muda, eks-polisi militer yang dipecat karena menolak perintah gelap, dan satu lagi, Laila, sang penghubung. Mereka tak punya senjata lengkap. Tak punya legalitas resmi, tapi mereka punya satu kekuatan yang tak bisa dibeli, kebenaran. Target pertama, Yayasan Cahaya Bangsa, ujar Laila, membentangkan peta besar. Lembaga itu terlihat seperti yayasan amal, tapi sebenarnya tempat pencucian uang dan tempat menyimpan dokumen ilegal jaringan hantu. Kita harus masuk ke dalam, ambil data dari server utama, dan keluar sebelum mereka sadar. Peretas muda, anak 19 tahun bernama Dito, mengangguk. Aku bisa menjebol firewall mereka dalam 30 menit. Tapi untuk akses fisik ke ruang server, kita butuh ide dari dalam. Reza menatap foto salah satu staf yayasan. Dia, namanya Natasha. Dulu dia pernah menjadi informan. Kalau dia masih punya hati, mungkin dia mau bantu kita. Sore harinya, Reza menyusup ke kafe kecil tempat Natasha biasa duduk sendiri. Ia mendekat perlahan, lalu duduk tanpa permisi. Natasha menatapnya terkejut, namun tak berteriak. Aku tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Seseorang pasti akan datang, untuk mengungkit masa lalu. Reza menatap matanya tajam. Aku nggak datang untuk mengungkit, tapi menyelesaikan. Negara ini sudah terlalu lama disetir oleh bayangan. Kami ingin membuka semuanya, dan kami butuh kau. Natasha menghela napas panjang. Kau tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang jika kalian gagal? Ini bukan soal keberanian, Reza. Ini soal bertahan hidup. Justru karena itu kita harus bergerak sekarang, jawab Reza. Karena kalau kita diam, mereka yang tak bersalah akan terus tumbang. Satu persatu. Setelah jeda lama, Natasha menyerahkan ID-nya. Besok malam, aku bisa buat kalian masuk, tapi hanya 15 menit. Lewat dari itu, sistem akan alarm otomatis. Tepat pukul 1 dini hari, Reza dan tim menyelinap ke dalam gedung yayasan. Laila berjaga di luar,
memantau pergerakan satpam. Dito sibuk dengan laptopnya, mengetik cepat menembus sistem keamanan. Keringatnya menetes deras meski suhu dingin menusuk. 5 menit lagi, teriaknya. Reza dan mantan polisi militer masuk ke ruang bawah tanah. Lampu remang-remang menerangi lorong sempit menuju ruang server. Di dalamnya, rak-rak berisi ratusan file digital, hard disk eksternal, dan server utama berdenyut seperti jantung gelap kekuasaan. Dengan cepat, mereka menyalin semua data yang bisa dibawa. Namun saat mereka hendak keluar, sirine berbunyi. Dito menjerit dari headset. Ada sistem cadangan. Kalian cuma punya 2 menit sebelum semua pintu terkunci otomatis. Reza dan kawannya berlari secepat mungkin. Napas memburu. Pintu demi pintu menutup di belakang mereka. Tepat saat pintu terakhir hendak tertutup, mereka lompat keluar dan jatuh berguling di halaman belakang gedung. Layla menjemput mereka dengan mobil tua yang mesinnya meraung keras. Saat mobil melaju menjauh, dari kejauhan terdengar suara tembakan. Seseorang telah mengetahui mereka tidak hanya mencuri data, mereka sedang merobek jantung jaringan. Reza menatap hard disk di tangannya. Ini bukan lagi soal membersihkan nama. Ini soal menyelamatkan masa depan. Dan jauh di balik gedung lain, layar monitor menampilkan wajah mereka. Seorang pria tua mengamati dalam diam. Sebelum berkata pelan, mereka sudah terlalu dekat. Aktifkan eliminasi 3. Subuh baru saja menyentuh cakrawala saat Reza dan timnya tiba di markas rahasia mereka. Wajah mereka pucat, penuh luka, dan napas masih tersengal. Tapi di tangan Reza, data yang mereka bawa dari Yayasan Cahaya Bangsa kini menjadi kunci terakhir untuk membuka tabir kelam jaringan gelap itu. Mereka tak tahu bahwa dalam waktu yang bersamaan, perintah eliminasi 3 telah mulai dijalankan, dan nyawa mereka menjadi target utama. Di tempat lain, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di tengkuknya menerima koper hitam dari seorang pejabat tinggi di ruang gelap. Ini foto dan lokasi mereka, ujar si pejabat sambil menyodorkan tablet. Tugasmu bersih, tak ada yang boleh hidup. Mulai dari si perempuan dulu, lalu bocah hacker, baru si pengkhianat bernama Reza. Sementara itu, Layla yang sedang memindai sebagian data ke penyimpanan awan, tiba-tiba menyadari ada koneksi asing masuk ke jaringan mereka. Reza, kita dilacak. Ada ping dari frekuensi militer. Bukan sinyal biasa. Ini, sistem pemburu digital. Mereka tahu lokasi kita. Reza langsung memutus koneksi dan memberi isyarat kepada semua untuk bergerak. Kita harus keluar sekarang. Bawa hanya yang penting. Sisanya, bakar. Mereka berlari ke garasi belakang, menyalakan mobil darurat. Tapi sebelum mobil melaju, suara tembakan menghantam jendela markas. Kaca pecah. Dito berteriak sambil menunduk. Mereka di luar. Kita dijebak. Reza memutar arah, menabrak pagar besi hingga hancur dan keluar ke jalan kecil menuju perbukitan. Dito mencoba tetap tenang sambil memegang hard disk di dadanya. Kalau ini sampai hilang, semuanya sia-sia. Di tengah pelarian, Layla menerima pesan dari kontak misterius. Ada tempat aman di Lembang. Lokasi terlindung. Gunakan jalur bawah tanah stasiun lama. Reza hanya mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain. Perjalanan menuju Lembang dipenuhi keheningan dan rasa takut. Tapi saat mereka sampai di dekat stasiun tua itu, seseorang sudah menunggu. Seorang lelaki tua berpakaian seperti montir kereta, tapi sorot matanya tajam seperti mantan intel. Masuk cepat, kalian dibuntuti. Tapi aku bisa kasih waktu 15 menit. Mereka turun ke ruang bawah tanah stasiun yang sudah lama ditutup. Di sana, ada terminal rahasia yang langsung terhubung ke bunker digital. Reza menyerahkan hard disk. Simpan ini, upload ke server internasional. Kalau kami mati, data ini harus tetap hidup. Lelaki tua itu mengangguk, lalu mulai proses pemunggahan. Tapi suara peluru dari atas membuat semua gemetar. Mereka sudah menemukan bunker. Dengan cepat, Reza dan Layla mengunci pintu utama dan mengatur jalur keluar terakhir melalui terowongan lama. Dito, kamu harus keluar duluan, ujar Layla. Kalau kamu selamat dan data itu menyebar, semuanya tidak akan sia-sia. Dito menolak. Air matanya berlinang. Aku nggak mau kabur sendiri. Reza menggenggam pundaknya. Kau bukan kabur. Kau menyelamatkan kebenaran. Pergi sekarang. Saat Dito berlari masuk ke lorong,
Reza dan Laila menyiapkan pertahanan terakhir. Para pemburu bayaran mulai menjebol pintu. Dalam bentrokan sengit, Reza tertembak di lengan, Laila tertembak di bahu. Tapi mereka bertahan cukup lama hingga suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Ternyata sinyal dari Dito berhasil mengaktifkan protokol darurat media internasional yang memaksa pemerintah turun tangan. Saat para pemburu melarikan diri, Reza dan Laila tergeletak. Darah membasahi lantai bunker. Kita menang, tanya Laila dengan napas terputus-putus. Reza menatap cahaya yang masuk dari lubang terowongan. Kita belum sepenuhnya menang, tapi cermin sudah retak, dan bayangan tak bisa lagi sembunyi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, bocoran data menyebar ke seluruh dunia. Nama-nama besar tercantum di dalamnya. Pejabat, jenderal, pengusaha, hingga elit asing. Rakyat marah, dunia berubah. Dan di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Dito duduk sendirian di depan laptop, memandangi dua foto di meja, Reza dan Laila. Pahlawan yang tak dikenal, tapi mengguncang sistem hingga akar. Cerita ini berakhir dengan sunyi, tapi perjuangan mereka akan terus bergema. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.